Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kembali bacaan. Sebelum menginjak iktihal, Pak. Jadi nanti ada sunnah-sunnah yang merupakan sunnah Nabi Rasulullah SAW yang mungkin kita lupa atau banyak ketidaktahuan. Itu ada sebagian ulama atau dalam satu kitab, ketika kita sering memakai siwak, Pak, yang mungkin berukuran kurang lebihnya 1 jengkal atau kurang, itu saking seringnya kita memakai siwak, nanti dengan berkah siwak ini ada sampai satu keterangan ketika kita di Shiratal Mustaqim, itu yang namanya Shiratal Mustaqim, dengan berkahnya siwak seolah-olah panjang siratnya seperti siwak. Ini Masya Allah. Pokoknya sebagian ulama sampai tidak lupa sekali dengan memakai siwak ini. Di balik ada tadi menjadikan besar pahala di dalam ibadah, begitu juga di dalam sholat, begitu juga menjadikan 70 faidah untuk badan. Ya, ini Masya Allah. Seterusnya kata tadi, setelah tahu daripada sebagian sunnah-sunnah Nabi yang mana duhnu saril lihyah, yaitu memberi minyak wangi kepada rambut-rambut jenggot, ataupun watarziluha, yaitu menyisir rambut bil misti dengan sisir, wakada kullu sarin yaksidu dan kaituhu wal iktihal bil ismid. Nah, ini juga mungkin kita jarang tahu nih, Pak. Itu Nabi selalu matanya memakai sipat atau memakai celak, Pak. Ini sebagian sunnah mungkin kita jarang-jarang memakai atau jarang-jarang tahu. Padahal ini sunnah Nabi, Pak. Orang-orang Arab sering sekali memakai sipat atau memakai celak, ya, orang Arab. Jadi wal iktihalu bil ismid bikul ainin salasan. Apabila kita memakai celak yang sifatnya ya, yang disunahkan, celak-celak kalau kita beli di Mekah ataupun beli di mana yang memang biasa suka dipakai oleh Nabi, itu setiap mata kalau kita memakai celak sunnahnya 3 kali, Pak. Jadi 1, 2, 3 sama dari kanan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada sebagian mengatakan 5 kali, yang kanan 3, yang ini 2. Ya. Kalau kita berkeinginan betul-betul memperhatikan sunnah Nabi Rasulullah SAW. Jadi banyak sekali sunnah-sunnah Nabi yang mungkin bukan terlupakan, ya, seolah-olah mau hilang karena ketidaktahuan. Karena mungkin banyak yang tidak menerangkan daripada sunnah-sunnah seperti ini. Padahal ini sebagian sunnah Nabi Rasulullah SAW. Ya. Wal iktihal bil ismid bi kulli ainin salasan wa kana alaihi salatu wasalam yaktahilu bi kulli lailatin kadzalik. Malah Nabi Rasulullah SAW beliau selalu memakai sipat atau memakai celak itu setiap malam, ya, itu bi kulli lailatin, yaitu di setiap malam, kadzalik seperti tadi 3 kali. Faidahnya apa kalau kita memakai celak atau memakai sifat ini bisa, Pak, mempertumbuh. Kalau untuk perempuan bagus sekali tuh, mempertumbuh bulu-bulu rambut, bulu-bulu mata itu, dan juga menjadikan satu sebab benteng atau hisnun daripada sakit mata dengan memakai celak ini. Ini sebagian sunnah daripada sunnah Nabi, ya. Jadi banyak sekali kita tidak tahu, ya, terutama mungkin yang harus kita perhatikan daripada sebagian kebersihan atau merupakan fitrah, itu harus diperhatikan sekali. Ada fitrah sunnah Nabi yang telah lama, seperti motong kuku, kan pernah diterangkan, motong kuku, juga menggunting kumis, ya, terus memperpanjang jenggot kalau kita ada jenggotnya, tadi aturannya sudah. Terus juga memotong bulu ketiak, dan juga bulu kemaluan kita, itu jangan sampai melebihi 40 hari. Jadi selalu sebelum 40 hari itu dipotong, ya, dipotong. Itu sunnah Nabi Rasulullah SAW. Ya. Malah masuk juga sunnah Nabi merupakan fitrah, walaupun sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib seperti disunat, ya. Disunat itu masuk kepada fitrah juga, ya, yang harus dilaksanakan, Nah, ini kata tadi sesudah di sini diterangkan keutamaan siwak dan juga kita memakai wangi-wangian, baik memberi wangian untuk rambut dan juga
iktihal, sebut iktihal ini memberi sifat atau memberi apa? Memberi celak kalau bahasa kita. Ya. Walaupun Nabi sebenarnya terlahir mata beliau ini seolah sudah ada yang nyipatin. Ya. Dan juga Nabi terlahir sudah disunat, terus matanya sudah disipatin. Ya. Ini masya Allah. Ya. Jadi sebagian daripada mukjizat Nabi Rasulullah SAW. Ya, memang Nabi ini dikatakan manusia tapi bukan manusia biasa, Pak. Kata Imam Busiri mengatakan bahwa Rasulullah SAW bashar tapi laisa kal bashar. Nabi ini manusia tapi bukan manusia biasa. Entah betul-betul memberi contoh kepada kita. Ya, memberi contoh kepada kita. Walaupun Nabi sudah seperti pakai sifat, sepakai celak, tapi tetap Nabi pakai celak. Nabi walaupun badannya wangi, tapi tetap Nabi pakai wangi-wangian. Gitu ya. Jadi ini masya Allah berikan contoh buat kita. Wastimalu taibal iksaru minhu, dan juga memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian, Pak, itu sunnah. Memakai wangi-wangian. Ya. Malah wa iksaru minhu, dan memperbanyak memakai wangi-wangian. Fa innahu yasturu rawahiyal karihah. Karena sesungguhnya wangi-wangian ini bisa menutup daripada bau-bau yang tidak enak. Baik itu an-nasirati minal insan wa ghairihi. Baik yang keluar dari manusia ataupun dari yang lainnya. Jadi sunnah kita memakai wangi-wangian. Malah kalah kadang-kadang kita memakai wangi-wangian perempuan. Itu kalau sunnahnya perempuan memakai wangi-wangian, jangan sampai semerbaknya keluar. Tapi kalau laki-laki itu harus semerbaknya itu keluar, itu memakai wangi-wangian. Ini sunnah Nabi Rasulullah SAW. Malah ketika kita sering mencium daripada wangi-wangian, itu kata tadi hikmahnya sebagian juga memperkuat akal, malah memperkuat badan. Ini hikmah rahasia daripada kita memakai wangi-wangian, bukan saja menutup daripada bau-bau yang tidak enak, tapi menjadikan kekuatan badan. Dikatakan Nabi Rasulullah SAW apabila beliau badannya lagi lemas, beliau suka memakai wangi-wangian. Ya. Jadi masya Allah. Jadi ketika ruhnya kuat, sering mencium wangi-wangian, ke badannya jadi kuat. Ya. Nah, ini masya Allah. Ini sunnah kita. Jadi di rumah kita beli wangi-wangian, minyak wangi-wangian yang sifatnya non alkohol kalau bisa ya, non alkohol. Ditakutkan ada sebagian kalau pakai alkohol, ada sebagian najis, ada sebagian enggak. Yang lebih ini kita jangan pakai alkohol, itu masya Allah. Ya, baik sekali. Terutama di sini dikatakan wa yuta'akadu inda khuduril jum'ah. Itu lebih dikuatkan lagi ketika kita hadir sholat Jumat memakai wangi-wangian. Jangan sampai tidak. Sebagian ada yang mengatakan wajib, ya, walaupun hukumnya sunnah. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian hukumnya wajib. Ketika kita mau berangkat datang untuk sholat Jumat, ya, di rumah ada minyak-minyak wangi, Pak. Ya, jadi itu harusnya sunnah. Jadi di rumah ketika kita punya tas ada siwak, ya, ada tasbih, ada minyak wangi-wangian. Ini sunnah-sunnah Nabi semua ini kita pakai. Ya. Jadi wa ta'akadu inda hudul jum'ah wasairil jumu'i minal wasairil jumu'il Islam. Begitu juga kita mau berkumpul daripada perkumpulan-perkumpulan dalam acara-acara dalam agama Islam. Jadi bagus sekali. Dan juga memberi pahala, Pak. Memberi pahala. Kalau kita misalkan pakai wangi-wangian sampai wanginya semerbak, orang mencium, itu memberi pahala. Karena orang jadi terasa enak ruhnya dengan mencium wangi-wangian, itu merupakan jadi idhorus surur, memasukkan kebahagiaan. Ini merupakan juga sebagian daripada ibadah. Jadi pakai wangi-wangian, ya. Balik pakai wangi-wangian. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu yuksiru minhu. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat beliau mencintai daripada wangi-wangian, wa yukassiru minhu, dan memperbanyak wangi-wangian. Walaupun kita tahu Nabi Rasulullah SAW keringatnya wangi, ya enggak seperti kita sudah pakai wangi-wangian keringat masih tetap bau. Ini kadang-kadang kita nih seperti itu. Karena apa? Karena sebagian keterangan terkena dengan campur dosa-dosa kita, Pak. Ya, akhirnya jadi bau. Makanya Nabi Rasulullah SAW tadi dari sebagian mukjizatnya, Nabi belum pernah sama sekali yang namanya lalat kena ke badannya, Pak. Kadang-kadang kalau kita udah mandi, udah pagi, tetap lalat itu nempel kepada kita. Ya.
Nah, ini mujizat daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit keberadaan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita betul-betul harus mengenal. Kata tadi Nabi ini manusia tapi bukan manusia biasa, basar tapi laisa kal basar. Nabi tidur seperti kita, betul tidur Nabi, matanya merem tapi hatinya tidak tidur, Pak. Ini Nabi selamanya hatinya tidak tidur. Ya kita yang namanya tidur aja, lupa aja. Ya, kalau Nabi tidak tidur. Terus anehnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau badannya sedang, tinggi tidak, pendek tidak, tapi ini apa? Pundak Nabi ini belum pernah sama orang yang tinggi teratasi, belum pernah. Jadi ini Masya Allah. Jadi Nabi walaupun duduk dengan orang yang tinggi besar, tapi pundak Nabi selalu ada di atas. Belum pernah kejadian Nabi pundaknya ada di bawah. Ini Masya Allah sebagian daripada mujizat Nabi Rasulullah SAW. Ya, Nabi ini basar tapi laisa kal basar. Nabi ini manusia tapi bukan manusia biasa. Jadi selalu memberi contoh kepada kita ya, akan sunnah-sunnah. Ketika kita Masya Allah memperhatikan sunnah Nabi Rasulullah SAW, ini kata Nabi sendiri, itu man ahya sunnati faka'annama ahyani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku sama dengan menghidupkan aku, kata Nabi. Wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Ini janji Nabi. Barang siapa yang menghidupkanku, maksudnya menghidupkan sunnah-sunnahku, kana ma'i fil jannah. Itu akan terbukti bahwa orang ini akan bersamaku kelak fil jannati, di surga. Jadi sangat-sangat perlu sekali kita perhatikan daripada sunnah-sunnah Nabi Rasulullah SAW. Karena seperti itu, tanda daripada tanda seseorang mencintai Nabi itu pasti selalu memperhatikan sunnahnya. Tanda daripada tanda mencintai Nabi pasti seseorang selalu atau sering membaca sholawat. Sering, berapa kali saya ucapkan sering baca sholawat. Karena sholawat ini Pak merupakan sebagian daripada seolah-olah wasilah. Nabi sebenarnya tidak perlu lagi sholawat dari kita. Nabi sudah disolawatin oleh Allah. Nabi sudah disolawatin oleh para malaikat. Tidak perlu daripada kita. Cuman kita disuruh Allah Subhanahu wa taala membaca sholawat itu agar supaya kita mendapatkan keberkahan daripada keberkahan Nabi. Nabi tidak perlu lagi sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membeli sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Malaikat dan Allah Subhanahu wa taala membacakan atau memberi rahmat kepada Nabi Rasulullah SAW. Ya untuk kita sebenarnya salawat kita dibanding salawat Allah tidak apa-apanya. Salawat kita dibandingkan salawat para malaikat tidak ada apa-apanya. Jadi sengaja Allah menyuruh kita membaca salawat agar supaya kita mendapat keberkahan daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita mencintai Nabi paling tidak memperhatikan sunnah-sunnahnya. Karena kalau kita tidak sama sekali memperhatikan sunnah Nabi atau taruhlah benci dengan sunnah Nabi, ini bahaya Pak. Sampai Nabi mengancam paman rogiba an sunnati falisa minni. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku falisa minni. Nabi mengancam itu orang bukan umatku. Bagaimana kalau misalkan kita kata Nabi sudah tidak dianggap umat Nabi Rasulullah SAW? Man rogiba an sunnati falisa minni. Barang siapa yang tidak mencintai, tidak senang dengan sunnahku falisa minni, bukan umatku. Naudzubillah. Di sini kita buka di dalam kitab ini. Jadi terus sedikit-sedikit sunnah-sunnah Nabi, rahasia daripada rahasia yang mungkin kita belum tahu ataupun sudah tahu tapi lupa lagi. Ini mengingatkan insya Allah. Jadi mudah-mudahan dengan pengajian seperti ini kita diingatkan dan teringatkan. Yang sudah alhamdulillah, yang belum juga diingatkan, dan yang lupa mudah-mudahan menjadikan ingat lagi. Ya, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadi kembali kepada tadi yang terakhir, wastimalu toibi wal istimalu toibi wal iksaru minhu fa innahu yastur rawahil karihal an-nasirati minal insani wa ghairihi. Jadi sunnah sebagian daripada sunnah Nabi selalu memakai wangi-wangian.
dan memperbanyak wangi-wangiannya, ya, perbanyak wangi-wangiannya. Fa innahu yasturu rawahiyal karihah. Maka sesungguhnya memakai wangi-wangian ini menutup daripada bau-bau yang tidak enak yang timbul minal insan daripada manusia wa gurhi dan selain daripada manusia. Wa yuta'akadu inda hudul jum'ah. Sekali lagi memakai wangi-wangian lebih dikuatkan ketika kita mau hadir salat Jumat. Wasailul jumu'il Islam, dan menghadiri daripada perkumpulan-perkumpulan kita di agama Islam. Karena waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa yuksiru minhu. Karena Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat menyenangi daripada memakai wangi-wangian, malah memperbanyak sekali memakai wangi-wangian. Ya, jadi mudah-mudahan kita memperhatikan. Karena ini sebagian daripada sunnah. Jadi insya Allah kita memperhatikan sunnah-sunnah di sini. Ini masya Allah. Walaupun mungkin terasa sedikit, tapi di hadapan Allah akan besar, Pak. Di hadapan Allah akan besar. Karena kita satu aja kata Allah Subhanahu wa taala, kita ngikutin Nabi itu pasti akan mendapatkan kecintaan Allah. Kita mengikuti Nabi, kita pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu ayat Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah in kuntum tuhibbunallah, apabila kamu sekalian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fattabi'uni." Jadi Nabi disuruh kepada umat-umatnya agar supaya mengikuti Nabi. "Fattabi'uni." Akhirnya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nanti kelak Allah akan mencintai dan Allah akan mengampuni segala dosa. Ya. Nah, ini masya Allah. Kalau kita buka daripada sunnah-sunnah Nabi, ini banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Banyak kita yang tidak tahu. Cuman perlu kita ketahui, namanya sunnah, ya, atau dikatakan bahasa secara tertulisnya hadis. Ini hadis tidak saja yang diucapkan oleh Nabi. Jadi ada hadis yang dikerjakan oleh Nabi. Jadi kalau hadis yang diucapkan namanya hadis qauliyah. Kalau hadis yang dikerjakan namanya hadis fa'liyah. Ada juga yang tidak dikerjakan oleh Nabi, tapi dikerjakan oleh sahabat. Tapi sahabat mengerjakannya di depan Nabi. Ataupun misalkan sahabat mengerjakan jauh daripada Nabi, tapi terdengar oleh Nabi, Nabi tidak melarang. Ini namanya hadis takririyah. Ya. Jadi kadang-kadang kita, oh ini nggak ada hadisnya. Padahal Nabi tidak selalu mengucapkan. Ada tidak diucapkan tapi dikerjakan oleh Nabi. Ada juga tidak diucapkan, tidak dikerjakan oleh Nabi, tapi dikerjakan oleh sahabat. Makanya Nabi Rasulullah SAW beliau menyatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnati hulafa'ir rasyidin." Wajib buat kamu sekalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya hulafa'ur rasyidin. Sunnah-sunnahnya yang dikerjakan oleh sahabat. Dan kita yakin bahwa yang namanya sahabat ini, kata Nabi Rasulullah SAW, "Ashabi kanujum." Sahabat-sahabatku ini seperti bintang. Sahabat-sahabatku ini seperti bintang-bintang. Maksudnya apa? Ihtadaitum. Bagaimanapun kamu mengikuti sahabat, kamu sekalian akan mendapat hidayah, akan mendapat petunjuk. Itu kata Nabi Rasulullah SAW. Jadi kadang-kadang kita gampang mengucapkan bahwa ini tidak ada nabinya, tidak ada dari sunnahnya. Padahal dikerjakan oleh sahabat misalkan, atau dikerjakan oleh, karena yang namanya pemahaman, Pak, nih maaf, yang bisa paham pada Al-Quran itu siapa? Yang betul-betul bisa paham pada Quran? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan yang bisa paham akan hadis Nabi Rasulullah SAW yaitu para sahabat. Dan yang bisa paham dari ucapan-ucapan sahabat yaitu tabi'in. Makanya kalau kita lihat susunan daripada keberadaan seseorang, siapa yang lebih memahami, kita tidak bisa melebihi orang-orang terdahulu, tidak bisa. Sampai dikatakan oleh seorang ulama, al-khairu kullu fi tibai salaf. Kebaikan semuanya di dalam mengikuti ulama-ulama terdahulu. Jangan sekali-kali kita menyalahkan ulama-ulama terdahulu. Saya ngeri kadang-kadang ada sebagian yang menyalahi ulama-ulama. Siapa kita? Kalau ulama-ulama pasti mengikuti guru-gurunya lagi terus. Ya.
Seperti tadi, maaf, yang bisa paham sekali dengan Al-Quran yaitu Rasulullah. Yang bisa paham akan hadis-hadis Rasulullah itu para sahabat. Yang bisa paham sekali bahasa sahabat yaitu tabi'in. Terus ke bawahnya diantaranya yang disebut imam 4 ini, imam madhab ini, imam Maliki, imam Hambali, imam Hanafi, imam siapa? Yang 4 ini. Ini juga mujtahid, namanya mujtahid mutlak. Ada juga ke bawahnya nanti mujtahid madhab. Ada lagi mujtahid fatwa. Ada lagi yang disebutnya ahli takrir. Jadi kita terus, jadi kalau kita cuman ngikutin beliau-beliau. Makanya kami di sini tidak berharap kalau misalkan mendapat keterangan di sini tiba-tiba menyalahin itu. Kalau bisa misalkan ada keterangan yang mungkin kurang sama, silakan ditanyakan. Nanti insya Allah ada hadisnya, ada Qurannya. Gitu. Jadi jangan sekali-kali kita langsung kita mendengar, wah ini salah, nggak ada ininya, nggak ada hadisnya, nggak ada. Jangan, hati-hati. Ya. Karena hadis ini banyak sekali hadis ini. Ya. Jadi itu yang berharap. Jadi kita insya Allah dengan cara mengikuti juga itu sama kita dengan mengerjakan daripada hadis-hadis Nabi Rasulullah SAW. Kita ikut kepada guru kita kepada guru kita, terus akhirnya sampai. Ya. Makanya ini pentingnya tholabul ilmi ini harus pakai guru, Pak. Jangan sampai tholabul ilmi tidak pakai guru. Sampai dikatakan oleh seorang ulama, man amila bila sayhin fasaiton sayhuh. Barang siapa yang beramal tanpa guru, nanti setan gurunya, naudzubillah. Kita nanti ditanya dapat dari mana ini. Tapi ketika kita menyandar punya guru, saya kata guru saya, nanti guru ditanya guru kata guru saya, kata guru, ayo terus nyambung di sana insyaallah. Makanya di sini perlu sekali kita kalau misalkan ngaji thalabul ilmi ataupun berguru, kita bukan lihat kepintarannya, bukan. Tapi perlu sekali kita melihat sanad gurunya dari mana ini. Ya, ini dari mana ini sanadnya nih? Karena as-sanadu minadin, sanad ini sebagian daripada agama. Kita perlu tahu ini dari mana. Bukan melihat seseorang akan kepintarannya, bukan. Tapi lihat sanadnya. Ya. Karena kalau lihat kepintaran, setan lebih pintar, Pak. Hati-hati, setan ini pintar. Kemarin diterangkan setan ini sampai 800.000 tahun pernah mendoseni para malaikat, saking pintarnya. Sampai nabi, contohnya Nabi Adam alaihissalam, sampai bisa tergelincir dari surga ke dunia ini karena kehebatan setan itu. Ya, jadi saking pintarnya setan. Jadi kita dari mana ini sanadnya agama, dari mana? Harus perlu tahu. Gurunya siapa? Ya. Nah ini Masya Allah. Jadi mudah-mudahan daripada pengajian ini bukan saja insya Allah dibuka akan sunnah-sunnah Nabi Rasulullah SAW, dan juga mengingatkan kita, mudah-mudahan dengan diingatkan kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala akan bisa mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Rasulullah SAW. Ketika kita mengerjakan sunnah, berarti kita betul-betul ittiba, mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ittiba kepada Nabi, berarti kita mengikuti akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini Masya Allah janji Allah. Apabila ketika kita mengikuti Nabi Rasulullah SAW, Allah janji akan mencintai dan Allah janji akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ya, ini mudah-mudahan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang terakhir di sini, wa alaika bil ihtiraji anin najasati kulliha. Mesti kepada Anda, hendaklah kepada Anda yaitu menjaga daripada najis-najis, daripada kekotoran-kekotoran kuliah semuanya. Faida asobaka min hasaiun ma'rutubah fabadir bigoslihi. Apabila terkena badan kita dengan najis yang sifatnya basah, cepat-cepat ya dicuci, jangan sampai ditinggal, jangan sampai didiemin. Ya. Ketika kita kena apa yang namanya najis, ya, ini najis beda dengan kotor, Pak. Ya, kotor juga, cuman setiap najis pasti kotor, tapi tidak setiap kotor najis. Di sini dikatakan kalau kena najis, ya, faida asobaka min hasaiun min rutubah fabadir bigusli, cepat-cepat dicuci. Ya.
Karena najis ini akan mengakibatkan madorot, akan mengakibatkan ketidakbaikan di dalam badan kita. Makanya apabila kita kena, itu cepat-cepat dicuci. Ya, fabadir biguslihi. Fa idza asabatka zanabah fabadir bil iktisal fil halid. Dan apabila kita kena yang namanya zanabah, junub, ya, seperti kita telah berkumpul dengan istri nih malam-malam, ya, jangan sampai kita tidur mempunyai junub. Paling tidak kemarin diganti dengan wudu. Kalau kita mau mandi malam nih takut kena penyakit, ya, setelah kita membersihkan najis terus diganti dengan wudu. Jangan sekali-kali kita tidur sampai betul-betul tidak wudu. Maksudnya sampai kita tidur membawa junub, naudzubillah. Ini hati-hati. Karena kalau di satu rumah ada junub, ada zanabah, itu setan masuk, malaikat keluar. Itu malaikat keluar. Makanya kata tadi Rasulullah pernah, beliau mempunyai junub karena mungkin malam waktu itu dingin, tidak langsung mandi, diganti dengan wudu. Jadi setelah membersihkan najis diganti dengan wudu, ya. Terus maksudnya nanti subuh-subuh kita mandi gitu. Jangan sampai kita tidak wudu, tidak adus, tidak mandi, kita tidur. Jadi seolah-olah kita betul-betul tidur dengan keadaan junub. Itu naudzubillah. Ya. Di sini dikatakan fa innal junuba matrudun min hadratillah. Karena orang yang junub ini terusir daripada hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walidzalika gitu hurima alilubsu fil masjid. Kenapa orang yang punya junub diharamkan masuk masjid, diharamkan duduk di masjid, ya. Kalau cuma lewat mungkin nggak apa-apa, tapi diharamkan duduk di masjid kalau orang mempunyai junub hadas besar, ya. Karena orang yang punya junub ini matrud, yaitu terusir min hadratillah, daripada hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita kalau kita mempunyai zanabah atau junub, jangan sampai lama, cepat-cepat kita mandi. Tapi kalau malam dingin, kata tadi, ganti dengan wudu. Ya. Ini merupakan sebagian daripada kebersihan. Ya. Baiknya anak laki-laki sunatnya itu umur berapa? Kalau najis? Anak laki-laki itu sebagai sunatnya umur berapa? Bagusnya disunat gitu. Bagusnya disunat ini ada beberapa riwayat, ya. Itu ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, ya. Alhasil jangan sampai anak laki-laki menginjak kepada akil balik. Kadang-kadang akil balik sudah masuk 9 tahun. Ada juga yang sebagian 7 hari. 7 hari terlahir ada yang disunat. Al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabi wa yuhlakur rasul wa yusamma. Jadi 7 hari ini sudah diperhatikan akikahnya, begitu juga diberi nama, begitu juga dicukur rambutnya. Ada sebagian yang mengatakan sekalian disunat, ada. Ya. Tapi ada sebagian yang mengatakan 7 tahun, bukan 7 hari. Karena kalau 7 hari ada yang mengatakan kasihan, takut dikatakan menanam rasa sakit, itu maksudnya. Ya. Tapi ada sebagian tetap ada yang 7 hari. Jadi ada kaul-kaul yang. Alhasil kalau bisa jangan sampai menginjak ke akil balik. Akil balik ini kan mau laki mau perempuan terkadang 9 tahun sudah akil balik. Kalau belum balik 9 tahun, kadang 8 tahun, yang batasnya akil balik kan 15 tahun. Batasnya akil balik ini 15 tahun. Tapi ada yang 9 tahun, 10 tahun sudah balik. Ada. Sebagaimana kalau misalkan sudah balik, ketika yang namanya sudah balik berarti sudah berkewajiban mengerjakan apa yang diperintahkan, sudah berkewajiban menjauhi apa yang dilarang. Terkecilnya sholat misalkan. Kalau belum disunat gimana? Kalau ikut ke masjid gitu kan. Nah kemarin kan diterangkan pernah. Kalau ikut ke masjid, kalau ikut ke masjid saja mah nggak apa-apa. Cuman yang ditakutkan kemarin kalau kita lagi sholat, orang atau anak yang belum disunat tiba-tiba duduk di kita lama, itu bisa batal sholatnya karena membawa najis. Tapi kalau misalkan anak cuman diajarkan sholat tapi tidak duduk, tidak menempel, ya nggak apa-apa. Itu yang
Diterangkan pernah waktu malam minggu. Gimana? Oh iya, minggu kemarin ya. Kalau yang lain gimana? Ya kalau secara hukumnya wenang ya nggak apa-apa. Cuman alangkah bagusnya orang tua kalau di depan ya. Gitu. Kalau misalkan apalagi seperti sekarang ada apa? Ada renggang-renggangnya ya nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau kita lihat susunan sab, beresnya sab ini pernah kan diterangkan kita agar supaya Nabi kan melihat yang namanya setan ini seperti anak kambing kan. Dan dikira-kirakan kalau kita nanti sudah sempurna lagi, tidak begini lagi, itu nempelnya juga dikira-kirakan kalau ada anak kambing masuk enggak? Ya maksudnya kalau ke tempat umum meskipun umum takut hilang, sebenarnya tempelin sini walaupun belum sunat gitu loh. Ya mudah-mudahan nggak nempel ke kita maksudnya. Kalau nggak nempel nggak masalah. Kalau belum disunat, kalau nempel ini yang jadi ini. Nempel apalagi kita lagi atahiyat, duduk nih lama, itu bisa batal. Sama dengan kita membawa najis. Jangankan begitu kita misalkan nih pakai serban, pakai rida. Tiba-tiba ada najis jatuh. Bangkai cacak lah. Bangkai cicak jatuh. Kalau kita tidak langsung dibuang cicaknya, misalkan nempel, ini harus dilepas. Kalau lama ini itu batal sholatnya karena membawa najis. Itu membawa najis. Jadi kalau kita kena najis cepat-cepat dilepas. Makanya anak diibaratkan seperti tadi. Kalau nempelnya sebentar nggak masalah. Nempel. Ini kalau lama nempelnya. Ada riwayat Rasulullah SAW. Rasul ketika sholat cucunya Sayyidina Hasan Husain dia megang gini gendong-gendong. Nah itu diriwayatkan kalau orang-orang Arab khususnya itu disunatnya masih kecil sekali. Kata tadi kadang-kadang 7 hari. Kadang-kadang 7 hari. Jadi ada riwayat Sayyidina Hasan Husain nempel kepada Nabi kan udah lari-lari. Seolah udah disunat. Nah, itu Masya Allah. Ya kalau misalkan cuman ngajarkan kita duduk tapi jangan nempel nggak apa-apa. Ya, kalau nggak nempel. Yang ditakutkan nempelnya lama ini karena sama dengan membawa najis. Nah, ini insya Allah mungkin yang diterangkan pada malam ini, mudah-mudahan dengan dibuka daripada sedikit sunnah-sunnah Nabi, baik itu tentang siwak, keutamaan siwak, begitu juga keutamaan daripada kebersihan-kebersihan yang lain, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan mudah-mudahan menjadikan satu sebab taufik hidayah untuk kita bisa mengerjakannya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil taufik wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.